Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Rabu 3 Juni 2026. Kesehatan abad ke-19. Masa lalu yang mengerikan bagian pertama. Yeremia 8:22. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? C.P. Snow pernah mengungkapkan bahwa hampir tidak ada orang waras yang rela dilahirkan pada masa lalu, kecuali ia yakin akan lahir dalam keluarga yang sangat sejahtera, menikmati kesehatan prima dan siap menerima kenyataan pahit bahwa banyak anak tidak akan bertahan hidup. Pernyataan ini menggambarkan betapa kerasnya kehidupan pada masa itu. Kenyataannya, kondisi hidup di masa lampau jauh dari gambaran yang indah. Pada tahun 1800, rata-rata harapan hidup hanya sekitar 32 tahun. Angka ini meningkat menjadi 41 tahun pada 1850, lalu 50 tahun pada 1900 dan mencapai 67 tahun pada 1950. Saat ini tahun 2026 harapan hidup, khususnya bagi perempuan di Amerika Serikat telah mendekati 80 tahun. Meskipun untuk laki-laki sedikit lebih rendah. Di Indonesia harapan hidup tahun 2025 sekitar 74 tahun. Apa yang menyebabkan perubahan besar ini? Jawabannya terletak pada kemajuan dalam kesehatan, sanitasi, dan pelayanan medis. Pada awal abad ke-19, kebiasaan hidup sehat masih sangat minim. Banyak orang mengkonsumsi makanan dalam jumlah berlebihan tanpa memperhatikan kualitasnya. Bahkan buah dan sayuran sering dihindari karena dianggap sebagai penyebab penyakit, seperti wabah kolera yang mematikan pada tahun 1832. Tidak sedikit pula yang percaya bahwa makanan tersebut berbahaya, terutama bagi anak-anak. Kurangnya pengetahuan tentang gizi semakin memperburuk keadaan. Bahkan makanan yang sebenarnya baik seringkali berada dalam kondisi tidak layak konsumsi karena pengolahan yang tidak higienis dan keterbatasan dalam penyimpanan. Masalah kesehatan tidak berhenti pada pola makan. Kebiasaan kebersihan pribadi juga sangat memprihatinkan. Banyak orang jarang mandi dan beberapa catatan bahkan menunjukkan bahwa sebagian orang Amerika pada tahun 1830-an tidak pernah mandi sepanjang hidup mereka. Hingga tahun 1855, kota New York hanya memiliki sekitar 1.361 bak mandi untuk lebih dari 600.000 penduduk. Bahkan pada tahun 1882 hanya sekitar 2% rumah yang memiliki akses air. Dalam konteks seperti itu, anjuran untuk mandi secara teratur bukanlah hal sepele. Ketika pada tahun 1872 Ellen White menyarankan agar orang sehat mandi 2 kali seminggu, hal tersebut menunjukkan bahwa ia berada di garis depan dalam pemikiran tentang kesehatan pribadi pada zamannya. Banyak orang saat ini mungkin tidak menyadari betapa buruknya kondisi kesehatan pada pertengahan abad ke-19. Namun, ketika kita membaca tulisan-tulisan Ellen White dan para reformis kesehatan lainnya, kita dapat membayangkan realitas yang penuh dengan ketidaktahuan, penyakit, dan kematian. Karena itu, dalam hal kesehatan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kemajuan yang memungkinkan kita hidup di zaman yang jauh lebih baik. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami semua. Perasalah kami akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam dalam istirahat, Engkau boleh jaga lindungi kami selalu, sehingga boleh bangun pagi ini dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu, berkati firman itu boleh menuntun kami di sepanjang hari ini dalam melakukan setiap aktivitas pekerjaan pelayanan kami dimanapun kami pergi dan berada. Kami pasrahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.